tips video tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Jadi saya Alika Firona Utami akan menyebutkan penyebab dari bencana yang terjadi di Sumatera. Yang pertama itu ada curah hujan ekstrim. Banjir dan longsor ini terutama dipicu oleh hujan deras berkepanjangan serta fenomena cuaca ekstrim seperti siklon senyar yang langka di wilayah ini. Hujan deras menyebabkan sungai meluap dan tanah menjadi tidak stabil sehingga longsor terjadi di banyak daerah. Yang kedua ada kerusakan lingkungan akibat manusia. Para ahli dan organisasi lingkungan mengatakan banjir terparah oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Hal ini mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga air hujan langsung mengalir ke sungai dengan cepat dan memperbesar banjir bandang. Nah, yang ketiga itu ada kelola lingkungan yang lemah. Ada kritik bahwa perizinan dan pengawasan aktivitas industri kurang ketat sehingga eksploitasi hutan dan lahan berjalan cepat tanpa mempertimbangkan aspek kontroversi. Adapun dampak dari bencana alam di Sumatera yaitu dampak sosial, dampak kesehatan, dan dampak ekonomi. Dampak sosial itu ada satu, ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Kedua, puluhan ribu rumah rusak dan hancur. Tiga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah banyak yang tidak berfungsi lagi. Lalu selanjutnya ada dampak kesehatan. Banyak korban yang membutuhkan perawatan medis karena luka, penyakit yang muncul setelah banjir, dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang rusak. Lalu ada dampak ekonomi. Penghidupan warga terganggu karena lahan pertanian dan usaha kecil ikut terdampak. Hal ini bisa menekankan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Penanggulan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya bantuan darurat. Distribusi bantuan makanan, selimut, peralatan pembersihan serta kebutuhan dasar lainnya. Pengiriman perantara seperti perahu, karet, geset, dan alat komunikasi untuk bantuan evakuasi. Evakuasi CSF. Pemerintah bersama pihak swasta berkomitmen dan bangunan kembali rumah warga yang rusak termasuk bantuan dari program CSF perusahaan. Ini solusi dari kelompok kami, yaitu peduli lingkungan, seperti tanam pohon dan jaga area hijau di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kurangi kerusakan lingkungan dengan tidak ikut membeli produk yang merusak hutan secara berlebihan. Dan seterusnya itu ada edukasi dan siap siaga, yaitu belajar tanda-tanda awal bencana seperti hujan sangat deras atau tanah retak di perbukitan. Ikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana di sekolah atau komunitas. Terus yaitu kita ada bantu sesama, donasi pakaian, makanan, atau donasi lainnya ke korban bencana melalui organisasi yang kebijakan pelestarian lingkungan. Terus yang terakhir itu kita ada